Halo, ketemu lagi dengan algoritma pertemuan ketiga. Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja ya. Pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang pengantar bahasa C++. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu flowchart dan bagaimana kita merepresentasikan flowchart, yaitu dengan cara narasi, dengan cara pseudocode, dan dengan cara flowchart. Baik, hari ini kita akan mencoba untuk menerapkan hasil dari flowchart tadi ke dalam bahasa C++. Sebelum memulai, saya akan coba untuk mengambil sebuah quote dari Steve Jobs yang artinya, setiap orang harus tahu bagaimana cara untuk memprogram komputer, karena program komputer itu mengajarkan Anda untuk berpikir. Artinya apa? Kalau kita sering memprogram, maka semakin sering kita akan berpikir. Semakin sering kita berpikir, maka kita akan semakin cerdas. Oke, sebelum masuk ke C++, kita cek dulu apa itu yang namanya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu adalah sebuah sistem komunikasi yang digunakan dalam memerintahkan komputer secara langsung untuk menjalankan perintah khusus. Oke, itu dari pengertian dari OJK. Kalau dari Wikipedia, bahasa pemrograman merupakan instruksi standar untuk memerintah komputer. Oke, dapat dilihat di sini bahwa yang namanya bahasa pemrograman itu digunakan untuk memerintah komputer sesuai dengan keinginan kita. Oke, kan kita nggak mungkin dong perintah komputer pakai bahasa manusia, komputer mana ngerti. Nah, untuk itu kita belajar tingkatan-tingkatan dari bahasa pemrograman menurut tingkatan kedekatannya dengan mesin komputer. Ada 3, yaitu yang pertama, bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level. Yang kedua, bahasa program tingkat menengah atau mid level. Yang ketiga, bahasa program tingkat tinggi atau high level. Bahasa program tingkat rendah atau low level merupakan bahasa yang berisi instruksi-instruksi yang ditunjukkan kepada komputer dengan menggunakan kode-kode biner. Kode biner itu adalah kode yang terdiri dari 0 dan 1 saja. Kode-kode tersebut akan langsung diterjemahkan oleh komputer tanpa harus melalui proses kompilasi. Artinya bahasa ini langsung dimengerti oleh komputer. Namun apakah kita bisa? Tentu tidak bisa ya bahasa ini. Berikutnya, bahasa tingkat menengah atau mid level. Bahasa tingkat menengah merupakan instruksi yang berupa kode, mnemonik atau statement list. Ya, jadi kodenya ini sudah standar, seperti add, sub, div, jump, dan lain sebagainya. Bahasa ini memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia dan instruksi yang bersifat simbolik. Misalnya kurung kurang buka, tanda tanya, lebih kecil, dan, atau. Kemudian bahasa menengah ini juga diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin karena komputer hanya mengerti penggunaan bahasa mesin. Nah, seperti itu ya, ada contohnya gambar, misalnya dia meload ya, di baris 0 dia akan load, 01 dia akan out. Nah, seperti itu bahasa tingkat menengah. Untuk bahasa tingkat lanjut atau high level, yaitu merupakan bahasa yang berisi instruksi-instruksi yang menggunakan bahasa alamiah yang dimengerti oleh manusia, seperti bahasa Inggris atau bahasa matematika. Tingkatan ini diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh bahasa tingkat menengah dan bahasa tingkat rendah. Untuk menerjemahkan bahasa ini, kita memerlukan bantuan dari compiler dan interpreter. Oke, apa itu? Mari kita lihat slide berikutnya. Oke, sebelum kita tahu apa itu compiler dan interpreter, kita harus tahu dulu yang namanya proses kompilasi dan proses interpretasi. Sebuah kode program tidak bisa langsung dijalankan oleh komputer. Perlu suatu mekanisme untuk menerjemahkan kode program menjadi file yang dapat dieksekusi oleh komputer, atau biasa disebut dengan file yang executable dengan ekstensinya .exe. Ada 2 mekanisme yang dapat digunakan, yaitu kompilasi dengan menggunakan compiler dan interpretasi dengan menggunakan interpreter. Jadi, yang namanya compiler dan interpreter ini merupakan proses untuk merubah kode sumber menjadi file yang bisa di-executable
dengan ekstensinya .exe. Kompilasi merupakan proses untuk merubah kode sumber menjadi file executable oleh compiler dari bahasa pemrograman pada saat seluruh kode program selesai ditulis. Artinya, jika kita menggunakan compiler, kesalahan akan diketahui saat proses kompilasi selesai dilakukan. Oke, jadi kalau misalnya ada kesalahan tulis, salah huruf, salah fungsi, kita tidak akan tahu saat kita menulis program, tapi akan diketahui setelah proses kompilasi selesai dilakukan. Bahasa apa saja yang menggunakan ini, misalnya C++, Java, COBOL, Pascal, dan lain sebagainya. Jadi, yang akan kita pelajari bahasa C++ ini menggunakan compiler untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin. Berikutnya, interpretasi adalah proses untuk merubah kode sumber menjadi file yang executable oleh interpreter secara baris per baris. Artinya, dengan menggunakan interpreter, kesalahan akan muncul pada saat pindah ke baris berikutnya. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan interpreter ini seperti ada Visual Basic, Python, Ruby, dan MATLAB. Jadi, jika kita menggunakan interpreter, kesalahan fungsi, kesalahan tulis, titik koma, dan kurung, itu akan kita ketahui saat kita enter ke baris berikutnya. Nah, jadi kalau kita menggunakan interpretasi ini, jika salah satu baris saja, sudah kita langsung ketahui. Enak mana? Enak compiler apa interpreter? Nah, perlu diingat, kita tidak dapat memilih menggunakan compiler atau interpreter karena proses ini merupakan karakteristik dari sebuah bahasa pemrograman. Jadi, bahasa pemrograman itu udah menentukan sendiri dia ingin menggunakan interpreter atau compiler, bukan kita yang menentukan. Oke. Jadi kita tidak bisa bilang, "Pak, saya ingin menggunakan C++, tapi saya ingin menggunakan interpreter." Itu tidak bisa ya, karena sudah dibuat dengan menggunakan compiler. Baik, sekarang kita kenalan dengan yang namanya bahasa C++. C++ adalah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Bjarne Stroustrup pada tahun 1979. Seperti namanya, memiliki tanda plus-plus yang artinya increment dari C. Sebenarnya C++ sama seperti bahasa C, tetapi memiliki fitur yang lebih banyak dibandingkan dengan C. Karena itulah dinamakan C++. Bahasa C++ sudah mendukung konsep pemrograman berorientasi objek atau object-oriented programming. Banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menggunakan C++. Banyak aplikasi yang kita gunakan saat ini dibuat dengan menggunakan C++. Misalnya MySQL Server, Mozilla Firefox, Thunderbird, Google Chrome, Microsoft Office, Photoshop, Illustrator, macOS, dan masih banyak lagi. Nah, kalian pernah gunakan yang mana ya? Silakan dijawab. Kemudian ada quote lagi nih di sini dari Bjarne Stroustrup, ini yang membuat bahasa C++. Design and programming are human activities. Forget that and all it lost. Artinya, mendesain, merancang, dan melakukan programming adalah pekerjaan manusia. Kalau kita melupakannya, maka semuanya akan hilang. Terlihat ya, bahwa Steve Jobs dan Bjarne Stroustrup mengatakan bahwa kita perlu untuk melakukan programming. Oke, nah untuk melakukan programming kita harus mencobanya. Oke, untuk dapat mencoba C++, ada dua aplikasi yang perlu kita siapkan, yaitu dengan menggunakan compiler C++ dan editor untuk menulisnya. Pada perkuliahan ini, kita akan menggunakan aplikasi Dev C++, di mana aplikasi ini telah menggabungkan compiler dan editor di satu aplikasi. Selain itu, Dev C++ juga dapat diinstal pada komputer dengan sistem operasi 32 ataupun 64 bit. Jadi semua komputer itu didukung. Untuk
Mendownloadnya silakan kalian klik di link berikut, link download berikut. Dev C++ adalah lingkungan pengembangan terintegrasi atau IDE yang lengkap dan gratis. Dev C++ itu ditulis dalam bahasa Delphi. Dev C++ dibundel dengan compiler MinGW atau TDM GCC dari GCC. Artinya ini sudah satu paket yang sudah dibundel. Ya, jadi kalian tidak perlu lagi menginstal compilernya sendiri, editornya sendiri. Jadi udah lebih mudah. Dev C++ dikembangkan oleh Bloodship Software pada tahun 2005 dan dilanjutkan oleh Overall atau Johan Mes dari tahun 2011 hingga saat ini. Untuk cara menginstalnya sangat mudah, tinggal next, dan finish. Namun, jika masih ada kendala, silakan cek tutorial yang ada di link. Oke, kita sudah install C++-nya. Saya harap kalian sudah install C++-nya, maka kita akan belajar bagaimana menggunakan bahasa C++ dengan menggunakan Dev C++. Oke, yang pertama kita harus belajar dulu struktur bahasa C++-nya. Seperti bahasa pemrograman lainnya, bahasa C++ juga memiliki struktur program yang membentuknya dan harus ada proses kompilasi. Struktur bahasa C++ terdiri dari kumpulan baris pernyataan yang dibentuk dari sejumlah blok fungsi dan keyword yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, di sini saya sudah buatkan satu strukturnya, yaitu yang pertama, baris pertama kita perlu yang namanya preprocessor directive atau library. Yang kedua, kita perlu fungsi utama atau fungsi main. Berikutnya, kita definisikan apa yang ingin kita berikan perintah kepada komputer, atau juga bisa kita berikan komentar. Komentar ini nantinya tidak akan dieksekusi oleh compiler. Jadi kalau ada komentar dibuat dengan tanda slash 2 kali, maka yang ada slash 2 kali itu tidak akan dieksekusi atau tidak akan dibaca oleh compiler. Oke, kemudian ada tanda kurung kurawal buka di nomor 2 di paling ujung dan tanda kurung kurawal tutup di nomor 5. Nah, ini artinya semua kode-kode kita akan dibaca oleh compiler pada rentang kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini. Oke, contohnya misalnya saya buat satu program yaitu bagaimana menampilkan di layar sebuah tulisan namanya Hello Universitas Universal. Kita lihat yang pertama, di baris ke-1 saya menambahkan sebuah file preprocessor directive atau file library di mana saya menambahkan yang namanya IO stream atau input output stream. Kemudian di baris ketiga saya memberikan using namespace std, ini artinya saya akan memberitahukan kepada compiler bahwa saya akan menggunakan struktur atau environment dari std. Kemudian baris kelima, saya memberitahukan kepada compiler bahwa ini merupakan fungsi utama, yaitu int main, ya sebuah fungsi main dengan nilai baliknya adalah int. Kemudian pada baris ke-7, ya menampilkan tulisan di layar Halo Universitas Universal dengan fungsi cout. Dan perintah indl, artinya perintah indl ini setelah dia menjalankan perintah cout, dia akan pindah ke baris berikutnya atau n-line, pindah baris. Baris ke-8 adalah nilai kembalian untuk fungsi utama. Nah, nilai kembalian ini atau return value ini akan saya bahas di pertemuan ke-11 pada saat kita belajar subprogram. Kemudian terakhir adalah kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup yang artinya awal dan akhir dari fungsi. Nah, setelah kita sudah tahu apa itu strukturnya, maka kita perlu tahu yang namanya variabel. Variabel ini sangat penting, jadi mohon dipahami. Variabel itu merupakan sebuah nama atau pengenal yang kita gunakan untuk menampung data sesuai dengan tipe tertentu. Oke, perlu diingat ya, adalah sebuah nama yang digunakan untuk menampung data dengan tipe tertentu. Setiap variabel memiliki nama, alamat, tipe, size atau ukuran, dan isi datanya.
data atau isi variabel bisa berubah pada saat dijalankan. Artinya isinya itu kalau kita jalankan tetap bisa berubah. Format dari mendeklarasikan variabel ini adalah tipe data, spasi, kemudian nama variabelnya apa, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Atau bisa juga langsung kita berikan sebuah nilai, yaitu tipe data, spasi, nama variabelnya apa, sama dengan kemudian apa nilai awalnya atau initial value-nya, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Jangan lupa titik komanya ya. Kemudian jika kalian ingin mengetahui tentang variabel dan tipe data, bisa cek di link berikut. Ya. Untuk contohnya, misalnya kita punya satu variabel namanya jumlah yang tipe datanya int atau integer. Kemudian di baris kedua kita punya variabel dengan nama, kemudian tipenya string. Terakhir kita punya variabel harga dengan tipe data float. Apa itu integer, apa itu string, apa itu float, nanti akan kita lihat pada tipe data. Oke, ada aturan bagaimana kita harus menuliskan variabel. Yang pertama, tidak boleh menggunakan kata yang sudah dipesan atau reserved word. Oke, untuk reserved juga ada di bawah, nanti kita akan lihat. Kemudian tidak boleh berawalan angka atau simbol. Misalnya 9A gitu, itu tidak boleh ya. Jadi untuk orang-orang yang orang alay tidak bisa membuat variabel ya, kalau membuat variabel, oke. Jadi kita harus membuat variabel yang awalannya itu bukan angka dan juga bukan simbol. Nah, kemudian kita juga tidak boleh menggunakan spasi. Misalnya nama saya, itu nggak boleh. Dan terakhir, C++ merupakan bahasa yang case sensitif. Artinya huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda. Misalnya saya membuat sebuah variabel dengan tipe integer, int, angka dengan A kecil, dan int angka dan huruf semua besar, maka itu dianggap berbeda. Ilustrasinya begini, variabel itu seperti sebuah tempat menampung data. Kalau kita lihat di sebelah kanan itu ada sebuah kotak bulat, itu namanya variabel. Nah, variabel itu karena dia bentuknya bulat, artinya dia hanya bisa menampung data yang bentuknya bulat. Perlu diingat bahwa setiap variabel memiliki tipe dan jenisnya masing-masing, tergantung dari data yang ingin ditampung. Jadi, kalau kita ingin menampung data yang sebelah kiri yang bentuknya kotak, maka kita perlu buat variabel dengan tipenya untuk menampung kotak. Atau misalnya kalau datanya itu berbentuk segitiga, kita perlu juga membuat variabel dengan bentuk untuk menampung segitiga. Artinya, variabel itu ditentukan tipenya berdasarkan data yang akan ditampung. Oke. Jadi kita buat perumpamaan, misalnya kita ingin menampung air, maka kita gunakan gelas, jangan gunakan piring. Nah, itu maksudnya. Jadi sesuaikan datanya, sesuaikan dengan data yang akan masuk tadi. Yang perlu diingat juga bahwa satu variabel hanya dapat menampung satu data. Oke, kalau misalnya kita perlu banyak data, maka kita perlu membuat banyak variabel. Kalau datanya sama, kita bisa menampungnya dengan variabel dengan menggunakan array. Untuk array juga akan nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Ilustrasi berikutnya adalah karena variabel ini merupakan suatu tempat yang kita gunakan untuk menampung, maka setiap variabel yang dibuat akan ditempatkan di memori komputer atau di dalam RAM. Memori komputer akan menyimpan nama variabel, nilai, dan alamat memorinya. Oke. Seperti misalnya kalau saya buat sebuah variabel int angka sama dengan 90. Artinya saya akan bilang kepada compiler tolong pesankan kepada memori komputer bahwa saya akan membuat sebuah variabel yang namanya angka. Jadi nama variabel angka, nilai yang masuk itu 90 dan alamat memorinya itu ditentukan oleh compiler atau ditentukan oleh RAM itu sendiri. Dia ingin taruh di mana. Yang bisa kita tentukan hanya nama variabel dan nilainya saja. Untuk alamatnya ditentukan oleh compilernya. Oke, nah tadi
saat kita ingin membuat sebuah variabel, kita butuh yang namanya tipe data. Oke, tipe data. Tipe data ini disesuaikan dengan data apa yang akan kita tampung. Nah, di sini tipe data itu merupakan jenis data apa yang akan ditampung oleh variabel. Tipe data akan memberitahukan kepada compiler mengenai jenis data dan seberapa lebar atau seberapa besar compiler perlu mengalokasikan ruang memori untuk sebuah variabel. Untuk tipe data dapat dibedakan berdasarkan adanya tanda atau sign dan tidak adanya tanda atau unsigned. Perbedaan antara keduanya adalah adanya tanda bilangan yang menunjukkan positif dan negatif. Untuk tipe data unsigned, suatu bilangan hanya diawali dari 0 ke suatu jangkauan nilai tertentu. Artinya, untuk nilai unsigned itu hanya bernilai positif, sedangkan yang signed itu bisa bernilai negatif dan positif. Kebanyakan kita itu hanya menggunakan data yang signed, jarang sekali menggunakan tipe data yang unsigned. Oke, mungkin hanya untuk program-program tertentu yang menggunakan tipe data unsigned. Untuk tipe data signed, itu tanda sign-nya atau tulisan sign tidak perlu kita tulis, langsung saja kita tuliskan tipe datanya apa. Di sini saya tampilkan beberapa tipe data yang paling sering saya gunakan. Yaitu yang pertama bool. Bool itu merupakan sebuah tipe data yang hanya bisa berisi true or false. 0 atau 1. Misalnya contohnya true. Ya. Kemudian char. Char ini merupakan sebuah tipe data yang hanya bisa menampung satu karakter. Ya, satu karakter. Mau huruf, mau angka, terserah. Mau simbol, terserah. Yang penting dia hanya bisa menampung satu karakter. INT. INT ini merupakan integer, ya, singkatan dari integer. Artinya tipe data INT ini hanya bisa menampung bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak berkoma. Bilangan yang tidak berkoma. Mau dia minus 1, minus 10, minus 100, minus 1000, itu termasuk dengan bilangan bulat atau bilangan integer. Kalau dia 1,5 atau 0,5, itu bukan bilangan bulat. Oke. Jadi, tipe data INT ini tidak bisa kita gunakan untuk perkalian atau pembagian yang menggunakan koma, karena nanti hasilnya tidak valid. Kemudian long. Long ini merupakan nilai yang kita bisa ganti untuk INT, bilangan bulat untuk INT, tapi jangkauannya lebih besar. Sedangkan float yaitu bilangan yang kita gunakan untuk pecahan, ya, untuk pecahan. Jadi misalnya 0,5, 0,6, 0,10 itu bisa kita gunakan float. Atau kalau kita ingin menggunakan data yang besar sekali, yang sampai jumlahnya digitnya banyak, itu bisa menggunakan double. Nah, double ini dia sudah menggunakan hasilnya dengan menggunakan eksponensial atau E. E itu adalah pangkat 10, ya, pangkat 10. Jadi kalau kita menggunakan double, maka nanti hasilnya akan berisi hasil eksponensial. Kemudian yang terakhir adalah string. String ini adalah sebuah tipe data yang kita gunakan untuk menampung sebuah kalimat. Artinya bisa kita buat misalnya keluarga Uvers, gitu ya. Jadi panjang sekali penampungnya ini, besar sekali ukurannya. Sedangkan untuk tipe data unsigned itu juga sama kayak char, INT, long INT, short INT juga sama seperti tadi. Hanya saja dia hanya dapat menampung yang namanya bilangan positif, tidak dapat menampung yang namanya bilangan negatif. Oke. Jadi kalau untuk tipe data unsigned kita perlu menuliskan di depannya unsigned. Unsigned char, unsigned INT, unsigned long dan lain sebagainya. Oke, di sini paham ya, saya harap paham. Jadi tipe data itu harus ada, yang namanya variabel itu harus ada tipe datanya. Gitu. Jadi tipe data dan variabel itu satu paket. Berikutnya, selain tadi variabel, ada juga yang namanya konstanta. Konstanta merupakan variabel dengan nilai tetap dan tidak dapat dilakukan perubahan. Untuk menuliskan konstanta dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan perintah const atau dengan define. Jika kita menggunakan const,
maka dituliskan di dalam fungsi utama. Caranya, const spasi tipe datanya apa, kemudian nama konstantanya, dan sama dengan nilainya berapa. Contohnya di bagian bawah, const float, saya nama konstantanya pi, dan nilainya adalah 3,14. Atau jika kita ingin menggunakan define, maka kita tuliskan pada bilangan yang kita akan gunakan define ini pada preprocessor atau pada library. Jadi caranya pagar define, kemudian nama konstanta, kemudian nilainya. Jadi kita tidak pakai lagi yang namanya tipe data ya, langsung saja nilainya. Contohnya di situ pagar define spasi pi sama dengan 3,14. Oke, itu dia. Nah, ini yang tadi saya katakan reserved word. Jadi, untuk nama konstanta dan nama variabel tidak boleh menggunakan nama-nama yang sudah digunakan pada reserved word. C++ mempunyai 32 kata yang sudah dipesan atau reserved word yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok turunan C++, kelompok turunan dari bahasa C dan kelompok kedua yang merupakan kata baru dari C++. Nah, ini kata-katanya bisa kalian lihat. Kelompok pertama yang merupakan turunan dari bahasa C dan kelompok kedua yang merupakan kata baru dari C++, di mana kata-kata ini sudah mendukung OOP atau Object Oriented Programming. Oke, kata terakhir adalah beauty is variable, ugliness is constant. Ya, ini sebuah lucu-lucuan. Ya, beauty itu adalah sebuah variable, artinya berubah-ubah. Dan ugliness is constant, ya, konstan, artinya tidak dapat berubah. Oke. Nah, setelah tadi kita belajar variabel, belajar tipe data, belajar konstanta, dan reserved word, maka untuk dapat membuat sebuah program pertama, kita perlu belajar fungsi input dan output, yaitu agar user dapat memasukkan data ke dalam variabel yang diperlukan sebagai sebuah fungsi. Banyak fungsi input dan output yang dapat digunakan. Fungsi ini tergantung dari preprocessor directive yang kita gunakan. Untuk bahasa C++ kali ini, saya akan menggunakan IOStream. Untuk dapat menggunakan fungsi ini, maka terlebih dahulu kita perlu mendeklarasikannya pada bagian awal program atau di bagian preprocessor directive dengan cara pagar include, kemudian kurung siku ya, bukan kurung biasa, tapi kurung siku, IOStream. Ada beberapa perintah yang bisa ditangani oleh library ini, antara lain cin atau cin. Jadi cin, contohnya ya, kemudian tanda lebih besar, nama. Artinya apa? Kita akan menampung inputan user ke dalam variabel nama, cin, nama. Kemudian cout, artinya kita akan menampilkan hasil output ke layar. Contohnya, misalnya kita ingin menampilkan tulisan di layar you first, maka kita perlu memberikan tanda petik 2. Cout lebih kecil, kemudian menggunakan petik. Itu artinya tulisan ini akan tampil di layar. Jika kita hilangkan petiknya, itu artinya kita akan menampilkan isi dari variabel you first. Isi variabel you first, bukan tulisan you first yang akan muncul di layar. Oke. Dan yang terakhir, nomor 3, kita akan melakukan pindah baris dengan perintah endl atau endline. Jadi kita bisa menggunakan juga fungsi dari cout dan endline. Artinya kita akan tampilkan ke layar, kemudian kita pindah baris. Oke. Jadi di sini sebagai terakhir saya minta kalian untuk mencoba sebuah program sederhana di mana program ini akan mencari volume kerucut. Di sana saya sudah tampilkan semua. Bagian pertama saya sudah menggunakan preprocessor directive-nya IOStream, menggunakan namespace std, kemudian saya juga menggunakan konstanta dengan cara pertama yaitu menggunakan define, yaitu saya membuat define tingginya 10 dan saya membuat juga garis di sana. Jadi di garis kemudian ada minus, jadi seperti garis lah bentuknya ya. Kemudian di program utama, kemudian di int main ya, saya buat juga sebuah konstanta lagi, yaitu namanya pi, yaitu tipenya double 3,14, dan saya punya variabel dengan tipe double, yaitu volume dan r. R itu merupakan sebuah jari-jari.
Kemudian saya tampilkan di layar, cout program mencari volume kerucut. Kemudian saya tampilkan garis, yaitu saya panggil tadi sebuah konstanta garis ya. Jadi kalau tanpa petik itu artinya saya akan memanggil konstanta atau variabel. Di sini saya panggilnya garis, kemudian ENDL, kemudian saya pindah baris ke bawahnya, enter ya. Kemudian muncul lagi tulisan di layar, masukkan jari-jari. Oke, jangan lupa saya akhiri dengan tanda titik koma. Tanda titik koma itu mengakhiri perintah dari cout. Kemudian masuk lagi perintah berikutnya, cin R. Artinya saya memasukkan data yang user masukkan itu ke dalam variabel R. Kemudian di sana saya buat vol itu sebuah variabel dengan tipe double yang akan menampung hasil dari dalam kurung perkalian antara P kali R itu artinya PR kuadrat dikali dengan tinggi. Nah, ini merupakan luas luas lingkaran dikali dengan tingginya. Jadi kerucut itu kan bawahnya merupakan luas lingkaran ya. Ada tingginya, kemudian dibagi dengan 3. Nah, dapatlah volume kerucut. Kemudian hasil dari sana saya tampilkan di layar di baris 20, cout volume kerucut adalah. Nah, terlihat di sana saya menggunakan tanda petik ya. Tanda petik itu artinya saya akan tampil di layar, dan vol itu artinya saya memanggil isi dari variable vol, di mana dia akan menampilkan hasil dari perkalian yang sudah kita lakukan tadi. Dan terakhir di baris 22 saya akan return nilai 0, artinya saya akan mengembalikan fungsi 0 kepada program utamanya. Dan baris 23 itu selesai. Oke, saya harap kalian mencoba ini dan bisa mengembangkan program-program lainnya dari materi yang sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih dan semangat!